termasuk bacaan sampai sholawatnya itu sunat kita duduk tasyahud awal. Tapi ingat, ini tasyahud awal ini sunat. Bila kita sudah ngerjain yang wajib, jangan balik lagi, batal sholatnya. Contoh kita lupa tasyahud awal. Maklumlah banyak pikiran, mana belum beli empan burung, cupang belum, banyak pikiran, rumah belum jadi, banyak nih pikiran, lupa sholatnya, lupa sholatnya. Jadi dohor rokaat nih diri satu ya kan, dua kan mestinya tasyahud awal, dia lupa diri. Ini diri, ini namanya rukun sholat wajib. Di antara rukun sholat itu berdiri. Kalau kita udah diri, jangan duduk lagi. Kalau duduk lagi batal sholatnya. Begitu. Iya. Kalau udah diri, jangan duduk lagi. Udah terusin aja. Liau aja dah. Lewatin aja. Cuma nanti sebelum salam sujud sahwi, biar ganjarannya sempurna. Andai makmumnya nggak ngerti, makmumnya subhanallah, biarin, jangan dengerin. Itu makmum mau jorokin kita dari jembatan biar nyebur di kali Pesanggerahan, nggak benerin gitu. Subhanallah, biarin. Dia mendak ngaji dia, imam. Jadi kalau imam udah diri, makmumnya subhanallah, ya imamnya duduk. Oh iya, tasyahud awal ya, batal. Kalau supirnya masuk jurang, penumpangnya masuk semua airnya, maka supir nih jangan dengerin, dia salah, dia ngingetinnya salah. Bukan pada bagian itu yang disuruh ngingetin. Begitu. Jadi tasyahud awal, kalau kita lupa diri, terus aja biasa baca Fatihah normal aja, kayak kagak ada salah dalam sholat. Cuma nanti sebelum salam sujud sahwi. Begitu, sujud sahwi. Terus aja, nggak apa-apa. Itu ajarannya. Contoh biar enak, saya harus nyontohin biar mudah. Begini, kan kita rakaat 2 ya kan, rakaat 2. Habis rakaat 2 tuh, kemudian kita diri langsung, kata kita Allahu Akbar. Ini namanya udah rukun, udah wajib sholat. Nggak boleh balik lagi. Makmum subhanallah, nggak usah dengerin, terus aja. Kalau udah diri, kalau belum nggak perlu. Belum tuh begini. Allah, baru begini, rakaat 2, belum diri lagi, balik lagi biasa aja. Asal. Nanti sebelum salam sujud sahwi. Karena mau sujud sahwi, tasyahud akhirnya duduknya begini. Duduk tasyahud akhirnya. Jadi duduk kakinya begini, namanya ikhtiras sunat di depan. Duduknya begini. Nanti ini tahiyatul tasyahud akhir udah selesai. Innaka hamidun majid, ya muqallibal qulub, sampai berdiri sujud. Sujud, baca tasbih 3 kali, sujud lagi, begitu Allahu Akbar, sujud lagi, begitu. Baru kakinya bertawar, Allahu Akbar, baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau kelupaan tasyahud awal, termasuk kunut sama subuh, lupa, malu lagi buru-buru
begitu mana dagang nasi uduk, jangan pagi-pagi ya kan, begitu sami liman hamidah, Allah bersujud nih, jangan ini, terusin aja, nanti kayak laki-laki. Iya, tapi kalau baru mau turun doang, dari sami liman hamidah, Allah baru juga mau turun. Oh iya belum 20, jadi lagi. Itu mah nggak perlu. Sujud sahwi nggak perlu. Sampai mana tasyahud awal ini bacaannya? Tasyahud awal ini bacaannya bagaimana tangannya nih dalam tasyahud? Jadi tangannya begini, biar gede ganjarannya. Ini dengkul kita nih, ini dengkul kita. Jadi tangan kita, ini jari, ini lempeng sama dengkul. Jangan lewatin, jangan begini. Jangan juga di paha, ini kan paha anggap dah. Lempeng aja ini. Ininya begini, ini dengkul. Tangannya udah begini. Dari awal. Si jempolnya ditaruh di lekukan telunjuk yang nomor 2. Dari awal udah begini, posisinya udah begini. Dari awal. Cuman masih nempel di ujung lutut. Masih jajar, belum diangkat. Kita lihatnya tempat sujud matanya, jangan lihat telunjuk, tempat sujud dulu. At-tahiyyatul, jadi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha. Nah, illallah baru diangkat. Illallah. Angkat. Jangan ashadu. Udah diangkat dulu. Jangan. Jadi angkat illallah. Tangannya begini. Jangan begini telunjuknya. Jempolnya dijepit gini. Jangan. Begitu. Kalau jempolnya begini, telunjuknya liar. Susah ini. Telunjuknya. Karena salah dia. Liar, mana ketutupan kain lagi. Rada repot, subuh lagi. Waduh. Jadi ininya begini. Kalau begini gak bakal gerak. Ini begini. Jadi illallah. Ya, napas illallah, mata kita liatin telunjuk. Tasawuf akhir sampai salam. Sampai turun. Tadinya mata kita liatin tempat sujud aja. Di mana jidat kita ditaruh, mata kita lihat itu fokusnya. Tapi kalau udah telunjuk diangkat, ngangkatnya di illallah, jangan di ashadu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Segitu sampai Muhammad selesai. Namanya tasyahud awal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Segitu aja. Kalau jadi imam atau sholat sendiri. Kalau jadi imam atau sholat sendiri. Adapun jadi makmum terus sampai imam bangun. Imam belum bangun juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Imam belum bangun. Jangan bengong. Baca kaos, pilih dan lob, ban andalan. Baca kaos temennya. Jangan. Kita baca aja terus. Baca terus. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Belum bangun juga. Kama sholaita. Terus sampai imam bangun. Makmum tak boleh bengong dalam sholat. Enggak boleh bengong dalam sholat. Mengurangi ganjaran. Terus saja. Kayak tasawuf akhir kita udah kelar, imamnya belum. Jangan bengong. Baca doa apakah? Diulang-ulang.
Pokoknya makmum dilarang bengong. Itu makmum. Jadi ngangkat telunjuknya waktu illallah. Ini sebetulnya kayak begini nih. Namanya tulisan Allah bahasa Arab. Ini alif, saudara. Ini lam, lam ha. Allah dalam kaligrafi. Ininya bolong, jempolnya. Ini kalau begini nggak bakal gerak. Nggak mungkin dia sholat begini, nggak mungkin. Tapi kalau salah telunjuknya, mesti telunjuknya lihat. Begitu, lihat. Telunjuknya, lihat, begitu. Jadi salah dia. Baik, biasa mancing. Iya baik. Itu jangan telunjuknya, jangan gerak-gerak. Kalau gerak-gerak, batalkah sholatnya? Tidak batal. Enggak apa-apa kalau ada orang telunjuknya gerak-gerak, silakan saja. Tapi ngurangin ganjaran. Jadi terserah, kata kita, saya ini udah kebanyakan ganjaran. Lagi pengen ngurangin ganjaran. Maka begini-begini. Jadi kalau ada orang tangan begini-begini itu jangan diomelin. Berarti lagi pengen ngurangin. Iya, begitu. Itu ada tangannya begini. Enggak usah. Kenapa itu telunjuk tuh begini-begini? Keliru memahami hadis. Emang rada repot terjemahan itu, saudara. Kita orang ini disuruh talaqi, ngaji gitu, ngaji. Ada orang menterjemah begini, hadis itu. Hadis cuma satu, saudara. Sama itu juga hadisnya. Dia artikan summa harraka sababatahu. Kemudian Nabi menggerak-gerakkan telunjuknya. Gerak-gerak. Berapa kali? Warna-warni. Berapa warna? Oh berarti nggak paham kalimat majmuk dalam bahasa Indonesia ini. Gerak-gerak. Berapa kali? Gerak-gerak. Berapa kali? Banyak dalam bahasa Indonesia itu gitu. Makanya tangannya begini-begini. Karena gerak-gerak. Padahal summa harraka sababatahu, kemudian Nabi menggerakkan telunjuknya. Menggerakkan berapa kali? Itu aja. Gara-gara kayak begitu. Jadi bahasa itu mempengaruhi hukum. Salah saja repot, salah mengertikan bahasa. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia aja kalau kita kurang teliti bisa salah. Contoh, saudara yang ngaji ini tahu kodok nggak? Hah? Tahu kodok nggak? Tahu. Baik, saya mau tanya, pernah lihat kodok loncat nggak? Hah? Pernah? Saya sih nggak pernah melihat kodok aja, ngapa loncat-loncat? Begini. Lihat doang kodok loncat-loncat mau ngapain? Ini nggak benar ini. Hah? Hah? Biasa aja lihat kodok, biasa aja. Ini bahasa, saudara, bahasa. Gara-gara yang nerjemah ini lalu kita unjukin sama orang, no? Nabi menggerak-gerakkan, berapa kali gerak-gerak, begitu. Gara-gara salah penerjemahannya. Begitu. Kan banyak nih kawan-kawan dekat tanah kusir yang kuburan sebelah sana, kuburan Cina ya kan? Kuburan Cina, sebelah kanan, dekat Everest tuh. Nah saudara pernah nggak lihat Cina nangis? Hah? Pernah nggak lihat Cina nangis? Hah? Hah? Saya sih nggak pernah lihat Cina, biasa aja. Masa lihat Cina aja nangis? Gitu. Mau ngapain?
Ya Allah. Lihat ini aja tak. Lihat doang. Itu bahasa saudara. Jadi salah tuh bahasa, salah hukum. Gitu. Iya. Salah bahasa tuh salah hukum. Jadi menggerakkan sekali aja. Makanya dalam hadis yang lain dijelaskan cara sholat Nabi, summa asyara bisababati, kemudian isyarat. Udah nggak bikin ribut tuh. Kalau udah isyarat sekali. Begitu. Itu yang kemudian orang kenapa digerak-gerak. Ada yang kencang, ada yang pelan, tergantung cc-nya kayaknya. Begitu. Begitu ya orang sholat begitu. Maka teman saya itu, aduh kadang udah repot kalau lihat teman saya. Ada lihat temannya sampingnya di tangan begini, langsung aja tangan kirinya. Aduh, kata gitu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini nih, kita harus paham. Emang rada repot sholat ini. Inilah diantara saudara, kenapa Nabi motong kuku tangan dimulainya telunjuk kanan. Karena telunjuk ini menunjukkan keesaan Allah. Jadi telunjuk dulu. Kenapa habis telunjuk jari tengah kanan? Karena ke kanannya jari tengah bukan jempol. Begitu. Begitu. Kalau orang ngaji bikin kopi aja, bikin kopi. Begitu, ngaduknya ke kanan. Kalau ngaji, orang nggak ngaji ke kiri. Kalau kadang begini-begini gak ngaji dia. Begitu, ngaduk kopi aja nggak jelas. Diatur. Kita ini diatur apa aja diatur. Islam itu indah, saudara. Ngaduk kanan, kanan. Beda, rasanya beda karena mengikuti tuntunan dan aturan. Kopi itu mencerdaskan otak. Al-qahwatu tazidu fid dzaka. Kopi itu menguatkan IQ. Kopi. Kopi. Itu begitu. Orang yang ngopi ini tuanya ndak pikun. Iya, biar. Itu kopi itu begitu. Kopi hasil penelitian semua ulama. Hasil penelitian, tajribahnya begitu. Kopi. Maka bayi kalau pingsan step ya, step. Itu dikasih kopi. Karena biar balik daya ingat. Itu begitu. Itu begitu. Kopi. Begitu. Kopi. Makanya orang dewasa juga boleh. Dia bingung lupa apa ini, suruh ngopi dulu. Suruh ngopi, ingat. Begitu. Ya. Gimana lagi? Kalau ngopi yang nggak tidur, kalau lagi ngopi nggak tidur. Iya. Iya. Begitu. Iya. Cuman yang harus diwaspadai, itu oleh orang yang ngopi itu adalah orang ngopi itu bahayanya tuanya jelek. Begitu. Sama yang kagak ngopi juga sama. Tua mau jelek. Kalau udah tua itu iya peot dah. Peot. Oh iya ganteng. Ya, alhamdulillah. Ya, syukurillah. Iya. Iya. Ngopi ya. Iya. Jadi ini telunjuk nih saudara. Muhammad berhenti tuh. Udah Muhammad lepas. Sama seperti di tasawuf akhir. Assalamualaikum, lepas tangannya. Assalamualaikum, lepas. Lepas saja. Iya sejajar dengan ini nih. Dengkulnya. Makanya kan ini ukurannya gitu. Waalaikum. Jadi pas assalamualaikum lepas saja, bukan dibalik.
Yang mana? Bilangin. Tangan ini jangan begini. Nggak usah, tinggal turun doang. Udah ngapa-ngapa. Nggak usah begini. Oh, minta duit. Jangan. Emang kadang repot kita sholat ini nggak mau ngaji penyebabnya, tapi lihatin temennya yang di masjid. Emang repot. Jadinya jadi acak-acakan dari ngelihat. Karena ngelihat itu belum tentu sebenarnya begitu. Begitu, belum tentu. Ada orang di grup nge-share durian, belum tentu makan durian, kulit doang. Gitu. Begitu, nge-share doang. Foto lama. Foto. Gitu. Gambar doang. Iya, gambar doang. Jadi kita nggak bisa nyimpulin dari lihat. Dari lihat. Betapa sholat itu banyak salah gara-gara lihat. Nih contoh. Makanya kita hatta sama kiai yang kita ngaji. Itu nggak bisa dari yang kita lihat dia langsung kita simpulin, kita ikuti, nggak bisa. Nggak bisa. Beneran. Ikuti ilmunya. Bukan ikuti perbuatan. Sebab belum tentu dia salah, belum tentu juga dia benar. Begitu. Contoh. Ada satu kasus, kiai ngajar lagi bab rukun sholat sujud. Jadi kata si kiai itu bilang, kalau sujud kakinya dilipat. Dilipat kaki nih. Kalau nggak dilipat kaki nih. Ndasa kakinya tuh biar dilipat. Jarinya tuh jangan begini, jangan. Tapi dilipat. Kata kiai, nggak sah sholatnya kalau nggak dilipat. Begitu kata kiai. Itu ngajar malam, Isya, subuh, kiai pas ngimamin, kakinya nggak dilipat, begini aja, kakinya nggak dilipat. Lah ini si muridnya, ini guru gimana ya? Katanya kakinya kudu dilipat, ngajar dia kagak dilipat, ini nggak bener ini. Begitu, kagak dilipat. Akhirnya ada juga murid yang tidak mau berburuk sangka. Dia nanya sama kiainya, yai habis sholat, itu bagaimana peraturan sujud? Kaki kudu dilipat apa kagak? Kata kiainya, kaki wajib dilipat. Enggak sah sholat kalau dilipat. Tadi pagi saya liatin Pak Yai nggak dilipat. Kaki saya cantengan. Kalau cantengan dilipat, lah, jerit biar kiai juga. Kalau cantengan mah, iya, nggak bisa. Jadi buat kiai emang begitu ajaran agamanya, karena dia darurat. Maka ngelihat doang, gitu, ngelihat doang, nggak bisa kita nyimpulin. Yang diikuti ilmunya. Ilmunya nggak bisa, nggak cukup dengan melihat tuh, nggak cukup, karena bisa salah, kita bisa salah, karena dari ngelihat saja tuh bisa salah. Jadi ngajinya yang paling pokok, jadi ilmunya, karena Islam ini rahmatan lil alamin, bagi yang cantengan begini, bagi yang normal begini, diatur dan masing-masing ikuti aturan nabinya. Begitu. Jadi yang disuruh ikut ajarannya. Kenapa kesalahan teman-teman kita dari Wahabi gampang nyalain orang? Dia rumusannya ngelihat doang. Ngelihat doang. Padahal rumusan ajaran Islam itu bukan praktek Nabi, tapi 3. Ucapannya, prakteknya, dan pengakuannya. Pengakuannya. Nabi ucapannya, Nabi nyuruh. Itu kerjakan. Ada kalanya
Nabi kerjakan. Ada kalanya Nabi akui. Itu yang disebut sunnah. Apa yang disebut sunnah Nabi? Sunnah Nabi itu ucapan Nabi, contoh Nabi, pengakuan Nabi. Kalau cuman contoh doang, hilang. 2/3 ajaran dari Islam. Hilang. Aman Nabi itu enggak. 3. Ucapannya, perbuatannya, pengakuannya. Pengakuannya. Itu begitu. Jadi kelirunya mereka emang dicontohin begitu. Gitu. Itu tuh yang menyebabkan tidak paham. Bukan dicontoh doang. Di ucapan, dicontoh, dan pengakuan Nabi. Ini disebut hadis. Atau disebut sunnah. Sunnah Nabi. Alkitab was sunnah. Sunnah itu ucapan Nabi, perbuatan Nabi, contoh gitu. Dan pengakuan Nabi. Begitu. Yang penting diajarin nama Nabi. Diajarin. Begitu. Meski enggak dicontohkan. Yang penting diajarin. Ada dalilnya dari Nabi. Itu Islam tuh begitu. Jadi Islam enggak kaku. Dalam kehidupan kita. Enggak kaku. Yang penting ajarannya. Begitu. Kalau contoh doang repot. Nabi haji naik unta. Kita kudu naik unta. Jadi ribet urusannya. Jadi sengsara. Bukan. Jadi enggak kaku jadi muslim. Tuh enggak kaku. Dalam ajaran. Enggak kaku. Kembali. Tasyahud awal sunat. Kalau udah diri jangan balik lagi. Biarkan diri. Nah, bagaimana kalau kita jadi makmum? Imamnya balik lagi. Waduh, kita tahu ini balik lagi, ini batal. Maka kita buru-buru di hati niat mufarokoh. Bahasa gampangnya di hatinya, gua berhenti jadi makmum. Begitu. Terusin sholat kita sendiri. Begitu, sholat sendiri aja. Namanya loncat namanya. Sebelum masuk jurang loncat. Kalau imamnya udah diri, duduk lagi. Duduk. Kita buru-buru. Niat mufarokoh. Aku niat mufarokoh. Dan mufarokoh tak pasti. Berhenti jadi makmum. Enggak ngilangin ganjaran berjamaahnya. Karena udzur. Ini mufarokoh ini. Begitu. Begitu ajarannya. Kemudian. Sunnah dalam sholat berbicara duduk. Duduk dalam sholat diajarkan 2. Pertama namanya duduk iftirash. Yang kedua namanya duduk tawarruk. Apa itu duduk iftirash? Kaki kirinya didudukin pantat. Itu duduk iftirash. Di seluruh duduk sholat. Duduk antara 2 sujud. Duduk tasyahud awal. Begitu. Duduknya. Duduk istirahat. Posisinya iftirash. Kaki kirinya didudukin pantat. Pantatnya nempel di kaki kiri. Itu iftirash. Termasuk tasyahud akhir kalau mau sujud sahwi. Kalau mau sujud sahwi jangan tawarruk, masih iftirash. Bacaan tasyahud akhir kalau mau sujud sahwi. Nah, kedua nama duduk namanya tawarruk, yaitu kaki kirinya diselobogin di kaki kanan. Pantatnya nempel di sejadah, pantat kiri. Itu namanya tawarruk. Duduknya. Ini contoh mana iftirash, mana tawarruk. Begini. Ini namanya iftirash. Kaki kirinya, pantatnya duduk kaki. Nah itu. Kirinya begini, kalau kanan.
Ini namanya disebut kalau tawaduk ini selokok. Terus namanya tawaduk kalau sakit ini bagusnya gini. Kali tidak sakit. Begini. Ini namanya tawaduk. Ini asal akhir yang tawaduk ini. Ajaran tawarruk itu adalah untuk tasawuf akhir bila tidak ada sujud sahwi, tapi bila ada sujud sahwi maka biar tasawuf akhir duduknya iftirash. Makmum dilihat, karena makmum ini kalau masbuk ketinggalan, biar kata imam tawarruk kita mah iftirash karena mau diri. Lagi secara logika iftirash tawarruk ribet kalau untuk bangun lagi karena kakinya keinjek. Begitu. Tapi kalau tawarruk lebih mudah buat geser kemana-mana. Itu begitu secara logika. Begitu. Tapi kita bukan berdasarkan logika. Bimbingannya memang begitu. Kalau tawarruk, kalau sahud akhir nih, kita tahu sahur udah tawarruk, mau sujud sahwi, rada ribet kakinya, rada ribet. Makanya kalau mau sujud sahwi, selesai sujud sahwi itulah baru tawarruk kita. Kalau kemudian kita ada sujud sahwi, begitu. Kalau nggak ada sujud sahwi, tasawuf akhir duduknya tawarruk, begitu. Tasawuf akhir. Ini sunat duduknya. Karena itu, karena sunat iftirash dan tawarruk, andai saudara duduknya sila, boleh sholat. Ya, saya mau duduknya sila aja ada tasahudnya. Jadi, yang penting duduk. Ini teknis duduk ini sunat. Prinsipnya duduknya. Prinsipnya duduknya. Yang wajib. Cara duduk ini sunat. Cara duduk ini namanya iftirash dan tawarruk. Ini ajarannya, dan kita harus pahami betul agar supaya pelan-pelan kita ibadah mengikut Nabi. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi ngaji begini nih saudara, enggak beda kalau ke dokter check up namanya.